Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Nuridana Fadila NPM 047, saya Tivita Fajarini NPM 051, saya Santika Citra Dewi NPM 049, saya Salma Hairunisa NPM 048 akan melakukan konseling gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Permisi Ibu. Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih. Nah, selamat datang Ibu di Klinik Percaya Diri. Kalau boleh tahu, Ibu ada keperluan apa ya? Begini Bu, saya ingin berobat ke ahli gizi. Oh begitu. Sebelumnya kita registrasi dulu ya Bu. Iya. Nama Ibu kalau boleh tahu siapa? Nama saya Citra. Kalau boleh tahu usia Ibu juga berapa? Usia saya 20 tahun. Apa sebelumnya Ibu pernah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan sebelumnya? Sudah lama sih Bu, saya melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Oh sudah lama ya. Kalau misalkan sudah lama kita timbang dulu ya Bu. Iya. Sebelumnya. Mari Ibu. Baik Ibu, setelah kita timbang berat badan dan tinggi badan tadi, Ibu boleh menunggu dulu di sini. Nanti saya panggilkan Ibu ahli gizi. Ayo, terima kasih Bu. Sama-sama. Permisi, untuk Ibu Citra dimohon ke ruangan. Oh iya. Permisi Ibu, pasiennya sudah datang. Silakan ya. Silakan masuk Ibu. Selamat datang. Silakan masuk. Oke Bu. Mari Ibu silahkan Terima duduk. kasih Ibu. Mohon maaf Ibu, ini data yang sudah ya. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nuridana Fadila, saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Citra Bu. Oh baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya direkomendasikan oleh teman saya. Dia khawatir katanya melihat pola konsumsi makan saya. Terus saya juga sering ngeluh ke dia Bu terkait berat badan saya ini, badan saya yang gemuk ini Bu. Sebelum saya melanjutkan sesi konseling ke selanjutnya Ibu, saya akan menginfokan dulu ke Ibu bahwa sesi konseling ini 30 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi data diri Ibu dulu ya Bu. Betul dengan Ibu Citra umur 20 tahun? Ya betul Ibu. Baik Ibu, nanti saya panggilnya Mbak kali aja ya. Iya, Soalnya usia Mbak baru 20 tahun. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Untuk tinggi badan Mbak itu 160 cm dan berat badan Mbak itu 62 kg. Apakah benar Mbak? Benar Ibu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Mbak, keluhan-keluhan apa sih yang Mbak rasakan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Bu, saya sering minder sama berat badan saya. Badan saya ini kan gemuk ya Bu, jadi setiap pakai baju itu saya ngerasa kayak ketat, gak rapi gitu Bu. Terus akhir-akhir ini juga saya sulit buang air besar Bu. Oh baik, saya izin catat yang tadi saja ya. Kalau untuk makan itu biasanya berapa kali dalam sehari itu? Biasanya 3 kali Bu, terus saya juga suka ngemil. Oh, Ibu masih ingat nggak makanan yang Ibu kemarin makan dari pagi hingga malamnya? Saya masih ingat Bu. Untuk pagi saya makan nasi uduk, lalu bakwan yang kecil 3 buah, lalu sate telur puyuh 2 dan teh manis. Untuk siangnya itu saya makan nasi sama ayam geprek. Lalu untuk malamnya saya makan nasi, pecel lele goreng, tempe tahu. Saya juga minum susu Milo Bu 1 gelas untuk cemilan malamnya. Boleh saya tahu nasi waktu siangnya itu berapa centong gitu frekuensinya? Untuk siang itu saya makan 1,5 centong Bu. Kalau untuk nasi di malam hari Ibu konsumsi berapa? Malam hari saya makan 2 centongan. Oke baik Ibu. Untuk itunya ayam dan lelenya itu biasanya bagaimana Ibu? Untuk ayamnya itu bagian dada 1 buah, untuk lelenya 1 ekor. Oh begitu. Ibu biasa konsumsi sayur dan buah itu berapa banyak Ibu biasanya? Untuk konsumsi sayur, saya kurang suka sayur ya Bu ya. Kalau untuk buah juga saya jarang, soalnya saya jarang beli Bu. Oh begitu. Ibu biasa ngemil apa gitu Bu? Tadi kan Ibu
sering nyemil ya Bu ya, tadi konsumsi apa aja? Untuk cemilan itu biasanya saya makan keripik kentang 1 bungkus. Lalu kemarin malam itu saya makan bakso Bu, yang dijual abang-abang depan kosan saya. Oh, untuk cemilan keripiknya itu kapan dimakannya? Tadi pagi jam 9 atau enggak jam 10 itu Bu, saya makan keripik kentang sambil nunggu kelas. Oh, tadi saya boleh tahu baksonya itu kapan ya di waktunya? Untuk bakso malam Bu, saya makan bakso. Gitu Bu. Baik, saya ulangi ya Mbak, untuk konsumsi makan Mbaknya dari mulai sarapan Mbak biasa makan nasi uduk, terus juga bakwan 3 biji yang kecil-kecil, sate telur puyuhnya 2 dan teh manis. Untuk selingan paginya biasa Mbak ngemil keripik kentang 1 bungkus sebelum kelas dimulai ya Mbak ya. Untuk makan siangnya itu Mbak biasanya 1,5 sentong dan ayam 1 potong. Kalau untuk makan malamnya itu nasinya 2 centong, pecel lele 1 ekor, tempe goreng 1, tahu goreng 1, dan untuk selingan malamnya kemarin Mbak makan bakso 1 mangkok dan juga 1 gelas susu Milo. Betul ya Mbak? Iya betul Bu. Baik, kalau begitu saya izin menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya Mbak ya. Apakah Mbak ada alergi di suatu makanan tertentu? Tidak ada sih Bu, saya tidak ada alergi makanan. Oh begitu, alhamdulillah begitu ya Mbak ya. Kalau untuk aktivitasnya Mbak gimana? Sehari-hari Mbak aktivitasnya gimana gitu? Saya mahasiswa Bu, jadi kegiatan hari-hari saya cuma kuliah sama ngerjain tugas aja. Yang ringan-ringan berarti ya Mbak ya? Berarti kan Mbak ke kampus berarti ya? Kalau boleh saya tahu itu Mbak ke kampusnya gimana? Naik kendaraan atau jalan kaki? Biasanya saya ikut teman Bu, dibonceng teman. Tapi sebenarnya dari tempat saya tinggal ke kampus itu dekat Bu, kalau jalan kaki cuma 10 menit aja. Baik Mbak, kalau untuk olahraganya itu bagaimana Mbak? Saya jarang berolahraga sih Bu, untuk Sabtu Minggu itu biasanya saya pakai buat istirahat karena capek. Oh begitu ya Mbak ya. Saya izin bertanya lagi nih Mbak. Mbak itu mohon maaf ya, Mbak itu tinggal dengan siapa? Saya kos Bu, tapi untuk Sabtu Minggu itu biasanya saya pulang ke rumah orang tua saya. Nah biasanya di sana juga saya cuma tidur, bahan, nggak ngelakuin aktivitas yang berat-berat gitu Bu. Oh begitu. Mbak tadi bilang Mbak ngekos ya. Kalau boleh saya tahu nih, di kosan Mbak itu ada dapur nggak ya Mbak? Dapur ada Bu, tapi 1,5 tahun ini dapurnya rusak, ada bocor kayak gitu Bu. Bilangnya sih mau direnovasi, tapi sampai sekarang nggak dikerjain. Jadinya kalau makan saya beli online. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu nih dari yang lainnya, apakah keluarga Mbak itu mempunyai suatu riwayat penyakit tertentu seperti itu Mbak? Alhamdulillah nggak ada sih Bu, mereka sehat. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Setelah saya mendengar penjelasan Mbak itu, akan saya analisis terlebih dahulu ya Mbak ya. Mohon ditunggu hasilnya ya Mbak ya. Ya Ibu. Baik Mbak, setelah saya sudah menganalisis hasil diskusi kita tadi, di mana di sini diketahui IMT Mbak itu atau indeks massa tubuh Mbak itu 24,2 kg per meter persegi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa status gizi Mbak itu tergolong berlebih atau overweight ya Mbak ya. Lalu dilihat dari asupan makan Mbak kemarin itu ya, setelah saya hitung ya, kalorinya itu 2.560 kilokalori Mbak. Protein Mbak yang Mbak konsumsi kemarin 65 gram dan untuk lemaknya itu 118 gram Mbak. Nah, kalau dilihat dari angka kecukupan gizi untuk usia Mbak nih ya, untuk usia 20-an ini, kalorinya itu 2.250 kalori seharusnya, proteinnya 60 gram dan lemaknya juga 65 gram. Jadi saya simpulkan konsumsi Mbak itu berlebih. Selanjutnya dari keluhan-keluhan Mbak nih, tadi Mbak sampaikan ya keluhan-keluhan itu Mbak kalau pakai baju itu merasa ketat ya Mbak ya. Terus Mbak juga sulit buang air besar. Nah kenapa sih Mbak sulit buang air besar? Dikarenakan Mbak itu tadi yang Mbak bilang Mbak kurang konsumsi makan sayur dan buahnya. Karena ya Mbak ya, sayur dan buah itu sangat penting Mbak untuk memperlancar feses, untuk agar keluarnya lancar seperti itu Mbak. Ditambah lagi nih Mbak, seperti yang Mbak sebutkan tadi ya, aktivitas fisik Mbak itu kurang berolahraga, terus juga itu yang membuat resiko berat badan Mbak itu lebih gitu Mbak. Selanjutnya, setelah saya tadi mendengar penjelasan Mbak ya, dapat saya simpulkan bahwa Mbak juga kurang terpapar edukasi gizi Mbak. Hal ini menyebabkan Mbak itu memiliki pola makan yang salah ya Mbak ya. Tapi Mbak tidak perlu khawatir karena saya di sini
akan membantu Mbak mencarikan alternatif solusi ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia dan siap? Iya, saya bersedia, Bu. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya ya Mbak ya, kira-kira Mbak punya target tertentu nggak tuh ya Mbak untuk berat badan Mbak pengen turun seberapa? Coba. Saya sih nggak muluk-muluk ya, Bu ya. Saya juga tahu kalau nurunin berat badan itu sulit, nggak instan. Jadi hasil wajarnya saja ya, sedikit-sedikit gitu, Bu, turunnya. Baik Mbak, berarti kita turunin berat badan Mbak secara bertahap saja ya Mbak ya. Ya Ibu, lalu gimana ya Bu ya biar cara nurunin berat badan yang sehat, biar saya tetap punya stamina tapi berat badan saya juga bisa turun gitu Bu. Baik, saya izin jawab ya. Jadi untuk menurunkan berat badan ini Mbak, saya mempunyai beberapa alternatif solusi yang bisa Mbak gunakan. Di sini dengan cara yang pertama mengatur pola hidup sehat sesuai dengan pedoman gizi seimbang, tapi harus dibarengi dengan aktivitas fisik juga Mbak. Pola hidup sehat ini apa? Pola hidup sehat ini untuk mengatur pola makan Mbak. Saya bukan mengatur pola makan itu bukan maksud saya untuk Mbak jangan makan ini, Mbak jangan makan di waktu tertentu ini, bukan seperti itu. Maksud saya mengatur pola makan Mbak itu mengurangi frekuensi atau takaran Mbak dalam makanan itu ya Mbak ya. Jadi Mbak itu masih bisa atau Mbak itu masih boleh makan 3 kali sesuai dengan gizi seimbang, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Jadi Mbak bisa makannya itu sesuai dengan isi piringku. Mohon maaf saya perlihatkan ya, seperti ini. Nah ini piring yang biasa Mbak makan ya Mbak ya. Nah dari setengah piring ini Mbak bisa makan 2/3-nya itu adalah makanan pokok. Apa isi makanan pokok? Yaitu makanan pokok itu adalah nasi, terus ada di sini ada roti, bisa kentang juga Mbak bisa makan. Terus juga kalau Mbak itu Mbak jagung, seperti jagung ini bisa, terus juga ubi, terus ada kayak oat, itu juga masuk ke makanan pokok ya Mbak ya. Nah untuk 1/3-nya lagi di sini diisi dengan lauk pauk Mbak. Lauk pauknya Mbak aja, lauk pauk itu Mbak bisa konsumsi ikan ya Mbak ya. Terus juga Mbak bisa konsumsi daging. Terus juga di sini Mbak bisa konsumsi tempe, tahu seperti itu. Nah setengahnya lagi apa sih? Setengahnya lagi yaitu sayuran. Sayuran diisi yaitu 2/3 Mbak, seperti makanan pokok ini. Sayuran isinya apa aja? Yaitu sayuran yang Mbak bisa mungkin Mbak bisa masak atau Mbak bisa beli sayur-sayuran kayak sop gitu ya Mbak ya, yang isinya ada wortel. Pokoknya sayur-sayuran ini bisa Mbak kreasikan atau Mbak beli gitu kan ya. Untuk buah-buahannya itu, nah 1/3-nya lagi adalah buah-buahan. Jadi Mbak sangat diperlukan untuk mengonsumsi buah-buahan kayak pisang ya Mbak ya. Terus juga kayak semangka, terus pepaya ya, memperlancar air besar Mbak juga. Nah lalu untuk konsumsi gula, garam, dan minyaknya juga nih ya, saya kasih unjuk ke Mbak. Ini adalah sesuai dengan pedoman gizi seimbang Mbak. Nah di sini sesuai pedoman gizi seimbang yaitu batasi gula, garam, dan minyak. Dalam sehari itu Mbak harus mengkonsumsi gula 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, dan minyak itu adalah 5 sendok makan. Jadi permisi Mbak ya. Jadi untuk konsumsi jamur, konsumsi makanan yang asin-asin yang Mbak, makanan keripik seperti itu sebaiknya Mbak kurangin. Kalau mungkin untuk tahap ini 2 kali seminggu juga tidak apa-apa Mbak konsumsi seperti itu Mbak. Baik Ibu. Nah ini kan saya gak suka makan sayur ya Bu ya, itu gimana ya Bu? Kan Mbak ngekos ya, terus juga Mbak juga belinya online secara aplikasi. Nah Mbak bisa lihat di aplikasi itu tempat-tempat atau restoran-restoran yang menjual makanan sesuai dengan gizi seimbang Mbak. Contohnya ada nasinya atau ada makanan pokoknya, ada sayur mayurnya, terus ada lauk pauknya. Terus kalau untuk bagian buah-buahan ya Mbak bisa beli sepertinya setengah kilo pisang, atau kalau enggak Mbak sukanya jeruk, setengah kilo jeruk seperti itu. Mbak bisa beli dari rumah, terus Mbak bisa bawa ke kosan gitu ya. Atau enggak kalau Mbak nggak mau seperti itu, Mbak bisa cari-cari di dekat kosan atau kampus Mbak seperti itu. Nah untuk di rumah ya Mbak itu bisa merekomendasikan ke ibu Mbak kayak Mbak makannya gitu ya yang bervariasi. Ada Mbak bisa mungkin rekomendasi yang intinya sesuai gizi seimbang, pokoknya ada nasi, ada sayur, dan juga ada lauk pauknya begitu Mbak. Baik Ibu.
Nah, lalu untuk olahraga itu apa perlu ya Bu? Sangat penting dan sangat perlu dong Mbak, karena sesuai dengan rekomendasi WHO ya Mbak ya, itu adalah olahraga 150 menit seminggu. Mbak bisa bagi-bagi 15 sampai 30 menit ya seharinya itu, dan itu frekuensinya itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu itu olahraga ya Mbak ya. Nah, Mbak bisa meluangkan waktu Mbak di hari Sabtu Minggu gitu ya, olahraga 30 menit, Mbak bisa jogging atau Mbak bisa jalan santai gitu ya sambil menghirup udara gitu di pagi hari. Tapi kalau Mbak sepertinya saya nggak mau pagi hari itu, saya ngantuk gitu ya, Mbak bisa berarti sore hari gitu ya, biar langsung habis olahraga Mbak bisa mandi seperti itu Mbak. Nah, kalau untuk aktivitas fisik biasanya itu saya rekomendasikan Mbak berjalan kaki kalau mau ke kampus gitu ya Mbak ya. Pulang pergi jalan kaki gitu kan, biar Mbak itu sehat gitu, ada badannya bergerak gitu ya intinya gitu Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Ya, saya sudah cukup mengerti Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari beberapa alternatif solusi yang sudah saya berikan ke Mbak gitu ya, ada nggak yang Mbak ingin kerjakan terlebih dahulu gitu, yang biar Mbak terbebani gitu dalam menjalankannya? Mungkin saya akan mulai dari mengatur pola makan saya dulu ya Bu ya. Itu mungkin cukup mudah buat saya. Lalu untuk berolahraga di Sabtu Minggu atau ke kampus jalan kaki. Tapi kalau mepet waktu mungkin saya tetap ikut teman saya ya Bu ya. Lalu saya juga akan mengurangi konsumsi keripik asin. Tapi kalau untuk seminggu 2 kali kayaknya saya belum bisa deh Bu. Soalnya saya suka banget kalau 5 kali seminggu gitu Bu mungkin. Gak apa-apa, itu juga maksudnya Mbak sudah bagus ya, karena Mbak sudah ada niat untuk berubah gitu kan ya. Untuk lepas dari keripik itu nggak apa-apa Mbak, maksudnya kita tuh nurunin berat badan ininya ya, nggak langsung semuanya harus diambil gitu Mbak. Jadi boleh, kita tuh masih panjang, ada beberapa step lagi dan beberapa tahap konseling gizi. Jadi nggak usah buru-buru semuanya harus selesai dalam satu konseling ini, nggak apa-apa, nggak seperti itu. Karena Mbak juga sudah hebat gitu ya, karena udah niat untuk berubah, terus juga Mbak sudah sudah mengambil keputusan gitu kan, keputusan besar seperti ini gitu Mbak. Alhamdulillah, saya juga pengennya nanti saat lulusan badan saya sudah bagus begitu Bu. Pasti Mbak. Jadi kalau Mbak sudah konsisten ya dengan apa yang Mbak putuskan dan Mbak yang akan Mbak jalani gitu, harapan Mbak itu pasti bakal terwujud gitu. Kalau boleh saya tahu nih ya Mbak ya, dari penjelasan saya ini apakah ada yang masih Mbak kurang mengerti atau Mbak kurang pahami? Sejauh ini sudah cukup Bu, saya sudah cukup paham. Baik, kalau begitu ya, apakah Mbak bisa mengulangi hasil diskusi kita hari ini secara singkat saja Mbak? Soalnya ya tujuannya untuk agar tidak ada miskomunikasi pada konseling ini Mbak. Saya dianjurkan untuk merubah pola makan saya, lalu berolahraga 3-5 kali seminggu dengan waktu 15-30 menit. Saya juga dianjurkan untuk berjalan kaki ke kampus dan mengurangi makanan keripik-keripik asin. Seperti itu Bu. Baik, betul sekali Mbak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, kita akhiri sesi konseling ini sampai di sini ya Mbak. Kita bertemu lagi 1 bulan. Mbak 1 bulan kemudian Mbak bisa ke sini dengan harapan ya beberapa target sudah bisa tercapai, seperti Mbak sulit buang air besarnya itu bisa teratasi dengan baik, terus juga berat badan Mbak ya bisa turun ya ke berat badan yang normal seperti itu, dan pengetahuan terkait gizi Mbak juga bisa meningkat dilihat dari pola makan Mbak yang bisa lebih baik begitu Mbak. Baik Ibu, saya terima kasih ya selama konseling ini atas kerjasamanya. Baik Mbak, bisa saya antarkan? Sekian video konseling gizi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum